Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, selamat beraktivitas, selamat bekerja. Bagi yang sedang bekerja, mudah-mudahan urusan pekerjaan Anda hari ini lancar. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang tentu kita sedang mencari rezeki, menjemput rezeki, mudah-mudahan kita semuanya selalu ditambah dan diluaskan rezekinya. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Saudara-saudara, ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official ya. Kali ini kami masih membahas hal yang masih hangat diperbincangkan ya, diomongin oleh banyak orang terkait masalah pernikahan siri. Karena memang faktanya walaupun pernikahan siri itu dianggap sah menurut agama, menurut syariat agama, namun dari sisi hukum, dari sisi hukum negara itu dianggap melanggar dan bisa sangat merugikan pihak perempuan. Nah, saudara, menarik ya. Saya kira memang ini layak untuk diperbincangkan. Tentu saja kaitannya karena ini ada kasus yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu seorang oknum habaib yang melakukan nikah siri pada istrinya yang kedua, dan itu kemudian menjadi masalah karena si oknum habib ini tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami, sehingga sampai sang istri yang bernama Zeda Salim kemudian membuka aib mereka di publik, dan kemudian sekarang menjadi tontonan, menjadi isu yang viral dan menjadi perdebatan, ya kan? Nah, ini menurut saya, dan saya tadi sudah diskusi dengan teman-teman, ada masalah ini ya, masalah oknum-oknum Habib yang menikahi istrinya secara siri dan adanya oknum Syarifah yang mau dinikahi secara siri, walaupun itu sah secara agama, syariat agama, namun kan sudah banyak itu bukti-bukti akibat buruk atau akibat negatif dari pernikahan siri. Ya, seperti yang dialami oleh Zeda Salim. Akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa ketika sang suami si oknum Habib ini adalah orang yang ternyata tidak bisa dipegang tanggung jawabnya, ternyata dia tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Nah, ya kan? Barulah setelah tahu keburukannya, baru ini diungkap oleh Seda Salim. Nah, saudara, ini ternyata menurut diskusi kita itu ada korelasinya dengan doktrin-doktrin yang disampaikan oleh leluhur mereka, oleh oknum-oknum habaib dari klan Ba'alawi ini. Namun secara ilmiah, saya mau disclaimer dulu ya, karena memang sudah ada penelitian ilmiah untuk pengingat kita. Ya, oknum-oknum habaib ini yang tadinya dipercaya sebagai juriyah Rasulullah karena dia memang mengaku-ngaku sebagai juriyat Rasul, keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini perlu saya informasikan bahwa klan Ba'alawi itu sudah sah, dibatalkan, digugurkan di Indonesia, utamanya khususnya tentang pembatalan dari nasab palsu mereka. Jadi mereka sudah tidak lagi bisa, menurut kita ya, itu dipercaya sebagai zuriat Nabi. Karena apa? Karena ada penelitian dari Kiai Haji Imaduddin Utsman yang menyebutkan mereka nasabnya tidak terkonfirmasi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Ubaidillah yang menjadi leluhurnya itu
hanya dicangkokkan kepada nasab Rasulullah, ya, dicangkokkan kepada Ahmad bin Isa, ya kan? Padahal Ahmad bin Isa hanya punya 3 orang anak, lalu dicangkokkan dari klan Ba'alawi, nama Ubaidillah akhirnya menjadi 4. Nah, saudaraku, kalau kalian paham ini, maka Syarifah ini juga sudah tidak lagi berdarah Rasulullah. Jadi seharusnya mereka sudah tidak bisa kita sebut Syarifah, ya, karena kita tahu berdasarkan hasil penelitian Kiai Haji Madidin Utsman, nasab mereka batal karena mereka nasabnya lebih lebih condong terindikasi ke Yahudi. Ini clear ya, disclaimer ya. Nah, saudara, tadi kita sebutkan adanya oknum habaib yang melakukan pernikahan siri seenaknya itu dalam tanda petik, dan kemudian dari pihak Syarifahnya. Kita pakai istilah Syarifah tetapi tidak dalam pengertian Syarifah sebagai keturunan Rasulullah, ya. Nah, ini harus pahami ini. Jadi Syarifah ini mau dinikahi siri ya karena dia hidupnya susah, saudara. Itu dilema. Dia ada di persimpangan. Nah, itu ya menurut kita, ya, makanya kita ambil judul Syarifah di persimpangan jalan, ya. Kenapa? Karena di satu sisi sebagai seorang manusia, sebagai manusia biasa, seorang wanita itu kan maunya kan mendapatkan status yang jelas. Kalau menikah ya harus statusnya jelas, secara sah, baik secara sah menurut syariat agama, juga sah menurut aturan hukum NKRI. Tetapi karena mereka ada doktrin-doktrin bahwa dia itu kalau menikah dengan seorang pria selain dari golongan habaib ini, ya, yang kalau yang kalian tahu mereka mengklaim sebagai zuriat Nabi, lagi-lagi gugur ini, ya. Ya, kita anggap, kita pakai istilah biar mudah, tetap pakai istilah habaib, tapi bukan dalam pengertian zuriat Nabi, ya. Kalau mereka menikah dengan pria selain habaib, maka itu bisa dianggap zina. Hukumnya zina kan menurut hukum fikih kan dosanya besar. Nah, ini kan doktrin yang sebenarnya menyesatkan putri-putri mereka sendiri, ya. Kan kasihan gadis-gadis dari para Syarifah ini, kan kasihan. Akhirnya kan dia terbatas dalam mendapatkan jodoh, ya kan? Nah, ini doktrin ini memakan dirinya sendiri, ya kan? Akhirnya si Syarifah ini di dalam persimpangan. Di sisi lain dia ingin hidup tidak dalam tanda petik, ya, penindasan doktrin semacam itu, tapi dia karena sudah termakan doktrin, akhirnya apa? Calon-calon dia terbatas, no, ya kan? Terbatas dong, maksudnya. Dia nggak boleh menikah dengan orang selain habaib. Akhirnya apa? Saya mendapatkan data, saudara, dari teman-teman juga, tidak sedikit oknum-oknum Syarifah itu yang akhirnya memilih untuk, ya, untuk menjadi perawan tua. Artinya sampai tua dia tetap single, ya, tetap single, tidak menikah. Ini akibat dari doktrin sesat mereka. Nah, bagaimana solusinya? Nah, ini solusinya ya sederhana, no, saudara. Solusinya atau jalan keluarnya. Solusinya ya harusnya mereka nggak usah percaya sama doktrin-doktrin sesat itu, ya. Bagi kita, kalau kita memahami ajaran agama dengan akal yang sehat, dengan yang benar, ya, menikah dengan siapapun tanpa ada syarat-syarat yang dipersulit itu dengan doktrin-doktrin yang seperti mereka sebutkan itu, ya kan? Ya, kalau rukun iman, Pak, rukun sahnya sholat, rukun sahnya nikah, ya, maksudnya sudah terpenuhi, ya. Mohon maaf ini salah-salah ngomong saking semangatnya ngobrolin Syarifah. Jadi kalau syarat sahnya pernikahan itu sudah terpenuhi, ya sah lah, nggak dosa lah. Jadi Syarifah, kalian menikah dengan orang-orang pribumi, bumi putra, ya,
nggak apa-apa menurut kita itu sah kalau ketentuan-ketentuan di dalam apa hukum pernikahan syarat-syaratnya terpenuhi ya sah, ya kan? Dan itu tidak sedikit juga saudara, sudah ada nih, tidak sedikit juga sudah ada sarifah-sarifah yang berhasil melepaskan diri dari doktrin-doktrin leluhurnya, yang mereka akhirnya memilih jalan untuk menikah dengan para orang-orang selain habaib, ya dari para bumi putra ya. Dan orang-orang pribumi kan yuk gimana ya, tidak kalah ya dengan orang-orang habaib ya, baik itu intelektualnya, pemikirannya, bahkan banyak yang tampan-tampan nggak kalah dengan habaib ya kan. Nah, oleh karena itu saya mendukung kepada sarifah-sarifah yang pikirannya sudah luas, yang sadar bahwa doktrin-doktrin dari apa namanya keluarganya yang melarang melarang menikah dengan selain habaib itu ya nggak usah ditaati lah, ya nggak usah ditaati karena akan merugikan diri sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya mau diajak nikah siri seperti Jeda Salim. Mohon maaf kalau dugaan saya salah ya, Jeda Salim. Anda nggak usah baper kalau apa yang saya sampaikan salah, tetapi itu hasil diskusi ilmiah saya dengan teman-teman. Nah, jadi ada korelasi doktrin doktrin yang sesat itu dengan keputusan para syarifah untuk memilih sebagai istri yang dinikahi istri. Ya, kalau memilih istri kedua, ketiga, keempat, tapi kalau sah semuanya dicatatkan di negara, di kantor urusan agama kan baik ya, sehingga terlindungi hak-haknya, ya kan? Itu saudara-saudara, ya. Jadi Syarifah ini harusnya sadar, ya kan? Kenapa ada seorang yang kalau nggak salah salah satu imam ya yang kita bisa contoh ya, ternyata ibunya itu Syarifah tapi bapaknya itu orang bukan habaib ya. Nah, ini saya putarkan dari videonya Kiai Syarif dari Padepokan Sunan Kalijaga. Ini kayaknya bisa jadi salah satu referensi dan menambah wawasan kita ya. Kita dengarkan bersama-sama. Kalau kita baca silsilah Imam Syafi'i, salah satu keterangan mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu ibunya adalah seorang yang bahasa sekarang syarifah, tapi ayahnya bukan. Sadar tidak ketika kita mengatakan haram seorang syarifah kawin dengan yang bukan Sayyid bin Ali, berarti kita sudah menganggap Imam Syafi'i telah berzina orang tuanya. Saya punya bukunya itu. Siapa yang kawin dengan yang bukan Sayyid, bukan Habib, maka dia sama dengan berzina. Ini adalah fatwa sebagian yang bersandar dari Londo, saudara-saudara. Ya, jelas kan? Menurut Kiai Syarif, ada contoh dari seorang yang apa ya, kita teladani lah, Imam Syafi'i. Ya, katanya beliau ibunya Imam Syafi'i, ternyata dia seorang syarifah dan bapaknya bukan. Dan ini harusnya kita jadikan sebagai rujukan, ya. Jadi para pribumi juga, kalau Anda kemudian punya hubungan dengan syarifah yang menurut Anda cocok, ya nggak usah takut dengan doktrin mereka. Katanya kalian mau dianggap zina, jangan takut. Yang penting sah rukunnya nikah dipenuhi, ketentuan pernikahan dipenuhi, ya kan? Kan itu ada tuh doktrinnya yang sudah viral tuh. Coba kalau nggak percaya, coba Anda nanti cari itu. Katanya kalau ada seorang pribumi mau menikahi syarifah, wah, itu sudah dianggap zina. Nggak akan diampuni dosanya kalau tidak bisa mengembalikan keperawanannya. Aduh, kok bisa ya masih seperti itu di zaman yang seilmiah sekarang dengan kemajuan teknologi yang sangat dahsyat ini. Ya, saudara-saudara, jadi ini benar-benar menjadi sebuah pembelajaran. Ini perlu saya bahas lagi supaya meyakinkan nih generasi-generasi muda ke depan. Jangan ada rasisme seperti itu, jangan ada kasta. Sudahlah,
zamannya itu sudah sedemikian ilmiah, sudah maju, dan juga banyak sudah dalil-dalil yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita bahwa tadi menurut Kiai Sarif adanya doktrin seperti itu ternyata katanya Kiai Sarif itu pesanan Londo. Pesanan Londo. Londo itu kan Belanda yang dimaksud ya. Jadi itu adalah pesanan Belanda. Karena memang pada masa zaman kolonial ketika para Habib itu datang ke negeri kita, Belanda itu kan memang membuat sistem kasta, stratifikasi sosial di mana mereka kasta yang paling tinggi, ya kan. Kemudian kasta yang kedua yang nomor dua itu golongannya keturunan Arab, Cina dan lain-lain itu. Nah, kita sebagai Bumi Putra itu memang pada posisi terbawah, ya, terbawah pada tingkatan yang nomor tiga. Itu kan mereka seolah-olah kalau misalnya dari golongan mereka itu menikah dengan pribumi kan kastanya turun, ya, menjadi kasta paling paling rendah, paling bawah. Nah, itu doktrin-doktrin yang disampaikan oleh oknum-oknum habaib itu patut diduga adalah pesanan Belanda. Itu kalau menurut Kiai Sarif. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan ditulis di kolom komentar ya pendapat Anda. Anda setuju yang mana? Ya, setuju apa Sarifah ini bisa dinikahi oleh semua lapisan masyarakat Indonesia atau hanya boleh dari golongan habaib? Ingat, bangsa kita adalah bangsa NKRI yang berpancasila. Jadi, saudara-saudara, harusnya ini disosialisasikan ya. Kalau video ini untuk edukasi cocok ya tolong dibagikan seluas-luasnya kepada saudara-saudara kita yang Anda kenal, kepada sahabat-sahabat Anda, teman-teman Anda, supaya mereka dari kalangan Bumi Putra punya rasa percaya diri ya. Ya, jadi tolonglah para muhibin-muhibin itu, pecinta habaib-habaib itu sekarang sadarlah, sadar dirilah bahwa memang sudah terbukti secara ilmiah bahwa nasab dari klan Ba'alawi itu tidak terkonfirmasi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau saya membuat konten semacam ini, jangan diartikan saya membenci habaib, tidak. Jangan diartikan saya membenci duriah Nabi, tidak. Kita semuanya mencintai semua unsur warga negara Indonesia. Ini clear ya. Nah, walaupun kalian dari oknum-oknum klan Ba'alawi suka mencaci maki ya, suka menjelek-jelekkan, merendahkan orang-orang Bumi Putra, kami memaafkan. Jangankan orang-orang Bumi Putra, kejuriah dari Wali Songo yang nyata-nyata terbukti sebagai juriah Rasulullah ya, kalian rendahkan. Bahkan kalian bilang, kalian tuduh mereka tidak tersambung ke Rasulullah, bukan juriat Nabi katanya. Nah, sekarang setelah fakta-fakta baru ditemukan ya dari kajian ilmiah, kajian nasab, kajian historis, kajian sejarah, tes DNA ya. Kalian sekarang terbalik nih. Apalagi sekarang ini sudah dilaksanakan ini hari ini nih Haul Akbar. Haul Akbar Juriah Wali Songo. Saya sampaikan selamat kepada saudara-saudaraku yang sekarang ada di Jakarta yang sedang mengikuti acara Haul Akbar Wali Songo. Semoga lancar. Kita hanya bisa mendoakan semoga berjalan sesuai harapan. Kan begitu. Ya, saudara-saudara. Nah, ini tolong disebarkanlah, dibantu kita bagikan video ini supaya generasi muda ini tidak ada sistem kasta, kita semuanya sama, ya. Tidak usah lagi ada pembeda-pembeda, kalian ini habaib, keturunan habaib, hanya boleh menikah dengan habaib nih, sarifah-sarifah cewek-ceweknya, nggak boleh menikah dengan pria-pria pribumi. Ini doktrin yang jangan diterus-teruskan ini. Doktrin semacam itu tolong dihapus, sudah tidak usah diteruskan supaya ada pembauran, supaya bangsa kita semakin jaya ya. Dulu
sudah dicontohkan oleh para wali songo, ya kan? Jadi tidak ada itu doktrin-doktrin yang sekarang digembar-gemborkan oleh para oknum-oknum habaib. Adanya doktrin itu diketahui berdasarkan catatan sejarah ternyata dimulai dari adanya kolonialisme di Indonesia yang dilakukan oleh Belanda. Nah, Belanda itu membranding mereka sebagai juriah Nabi untuk mengimbangi mereka karena waktu itu orang-orang pribumi dari para santri dan ulama melakukan perlawanan kepada Belanda. Maka didatangkanlah oknum-oknum Habib dari Hadramaut Yaman yang mereka dibranding sebagai keturunan Nabi supaya ditaati oleh pribumi kita. Sehingga kalau sudah ditaati ketika membuat fatwa, yang fatwanya itu melemahkan perjuangan itu akhirnya para pejuang itu nurut, taat karena dianggapnya ini yang ngomong juriat Nabi, kan begitu. Dan itu terbukti menurut catatan sejarah yaitu tokoh yang bernama Utsman bin Yahya, kan begitu saudara. Ya kan? Nah, itu kan viral. Jadi salah satu oknum habaib yang bernama Utsman bin Yahya itu menurut catatan sejarah dia adalah antek-antek Belanda. Walaupun ini dibantah dengan keras oleh salah satu oknum klan Ba'alawi ya. Banyak itu sebenarnya, tapi yang saya ingat salah satunya adalah Rizik Syihab membantah keras. Katanya Habib Utsman bin Yahya bukan antek Belanda. Ya wajar lah, itu kan keluarga mereka. Mudahkan semua urusan, ditambah dan diluaskan rezekinya. Ya, terima kasih bagi yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Sekali lagi saya sampaikan selamat kepada teman-teman saudara-saudaraku yang sekarang mengikuti Haul Akbar Juriyah Wali Songo. Di sana pengumpul dari 9 wali ya yang mengikuti Haul Akbar Wali Songo. Mohon maaf sekali lagi segala khilafan, segala kesalahan dalam bertutur kata kami. Salam persatuan dan kesatuan. Salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.